Halo guys, bertemu kembali dengan saya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini ada kisah sangat menyedihkan dan memberikan sebuah inspirasi yang sangat menarik di dalam kehidupan kita semua. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang wanita bernama Sarah. Sarah adalah seorang janda muda yang menghadapi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Dia kehilangan suaminya dalam sebuah kecelakaan tragis beberapa tahun yang lalu. Dan sejak itu hidupnya penuh dengan penderitaan. Setiap pagi, Sarah bangun dengan mata yang sembab karena air mata yang mengalir sepanjang malam. Dia bekerja sebagai buruh tani di ladang milik tetangganya. Tapi upahnya sangat kecil, sehingga dia selalu berjuang untuk menyediakan makanan untuk dirinya sendiri dan anaknya yang masih kecil, Emily. Kisah ini semakin memilukan ketika musim kemarau tiba. Ladang tempat Sarah bekerja mengering dan hasil panennya hancur. Mereka kekurangan makanan dan air. Sarah tidak tahu lagi harus bagaimana menyediakan makanan untuk Emily yang semakin melemah. Sarah berusaha menjual perhiasan yang merupakan satu-satunya kenang-kenangan dari suaminya. Tetapi harganya sangatlah rendah. Dan dia hanya mendapat sejumlah uang yang tidak mencukupi untuk membeli makanan yang layak. Malam demi malam, dia berangkat ke tempat tidur dan tidur dengan perut kosong, berasa bersalah karena tidak bisa memberikan makanan yang cukup buat anaknya, Emily. Suatu hari, Sarah melihat Emily pingsan di tengah panasnya musim kemarau. Dia merasa hatinya hancur, dan dengan air mata yang mengalir deras, dia membawa anaknya ke pusat kesehatan desa. Dokter di sana memberitahu Sarah bahwa anaknya menderita malnutrisi parah dan perlu perawatan segera. Dengan berat hati, Sarah mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk perawatan itu. Melihat keputusasaan di mata Sarah, dokter itu akhirnya merawat Emily tanpa meminta pembayaran sepersen pun. Namun, kondisi Sarah semakin parah, merasa bersalah karena tidak bisa merawat anaknya. Sarah merasa putus asa dan tanpa harapan saat melihat keadaan Emily semakin memburuk. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu yang drastis, yang cepat, yang segera untuk menyelamatkan anaknya. Berarti harus mengorbankan segala-galanya buat anaknya yang sakit. Pada suatu malam, Sarah pergi ke ladang tempat dia bekerja dan mencuri sisa-sisa hasil panen yang tersisa. Dia tahu bahwa tindakan ini melanggar hukum dan dapat mengakibatkan konsekuensi serius. Tetapi, mau bagaimana lagi, anaknya sangat membutuhkan untuk berobat. Dengan hati yang sangat sedih dan menangis di dalam hatinya, akhirnya dia membawa makanan hasil curian tersebut pulang dan memberikannya kepada anaknya yang lagi sakit. Keesokan paginya, ketika pemilik ladang mengetahui hasil panen yang dicuri, dia sangat marah. Dia menyelidiki siapa yang mencuri hasil panennya. Akhirnya, dia menemukan pencuri hasil panennya itu adalah Sarah. Dia melaporkan Sarah kepada pihak berwenang di desa. Sarah merasa bingung dan ketakutan. Di dalam hatinya dia berkata, mengakui tindakannya dan menerima hukuman atau melarikan diri dan membawa Emily anaknya yang lagi sakit. Pilihan itu sangatlah sulit yang dia hadapi. Pada akhirnya, Sarah memilih yang terakhir. Dia merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain selain bersembunyi dari hukum, berarti dia harus meninggalkan desa yang dia cintai. Dia mengumpulkan sedikit barang berharga yang dia miliki, dan di tengah malam, dia berangkat dengan anaknya yang lagi sakit. Meninggalkan rumah mereka dan segala kenangan tentang suaminya.
Mereka hidup sebagai pengembara, mencari tempat perlindungan dan makanan di desa-desa yang dia tidak mengenal siapapun. Sarah tahu bahwa masa depan mereka sangat kabur, tidaklah jelas. Tetapi satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah kehidupan Emily, anaknya. Sarah dan anaknya mengembara dari satu tempat ke tempat lain, dari desa ke desa lain mencari tempat perlindungan sementara dan mencari sesuap nasi. Mereka seringkali tertidur di hutan-hutan atau di gubuk-gubuk kosong. Namun, di tengah perjuangan mereka, akhirnya mereka juga menemui orang-orang baik. Beberapa orang yang mereka temui di desa-desa memberikan sedikit makanan atau tempat perlindungan. Kemudian, Sarah juga belajar berbagai keterampilan baru untuk mencari nafkah, seperti menjahit, membersihkan rumah orang-orang di desa itu. Saat anaknya semakin kuat dan sehat, Sarah mulai berharap bahwa mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik. Dia bermimpi, bercita-cita untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anaknya dan membantunya meraih impiannya. Meskipun hidup mereka masih penuh dengan ketidakpastian dan cahaya harapan mulai bersinar di depan. Namun, Sarah tidak pernah bisa meninggalkan kenangan masa lalu yang sangat baik itu. Suatu hari, ketika mereka berada di desa kecil yang sangat terpencil, Sarah dan anaknya dikejar oleh seorang pria yang tampaknya mengenal Sarah. Ternyata, pria itu adalah seorang penjahat yang melarikan diri dari kejaran polisi. Dan penjahat ini berusaha memanfaatkan situasi untuk mendapatkan uang dari Sarah. Sarah berusaha melindungi anaknya Emily, tetapi pria itu keras kepala dan memaksa Sarah agar memberikan uangnya. Situasi semakin genting. Kemudian, datanglah seorang pria memakai jas untuk membantunya. Ternyata, dia adalah seorang polisi yang telah melacak penjahat tersebut. Lalu polisi itu menangkap penjahat itu dan memberikan perlindungan kepada Sarah dan Emily. Dia juga membantu mereka mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan yang lebih stabil. Akhirnya, mereka mendapat kesempatan untuk memulai hidup baru yang lebih baik lagi. Setelah mendapatkan bantuan dari polisi tersebut, Sarah dan Emily mulai membangun kehidupan baru mereka di desa tersebut. Mereka menemukan pekerjaan yang lebih stabil, dan bahkan Sarah bisa menyekolahkan anaknya Emily di sekolah setempat. Emily adalah anak yang sangat tekun dan giat belajar. Dan dia ingin cepat-cepat mengejar mata pelajaran yang tertinggal selama ini. Dan dia menunjukkan bakat yang luar biasa di bidang seni. Setelah mereka bertahun-tahun tinggal di desa tersebut, Emily tumbuh semakin dewasa. Dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya lebih lanjut di perguruan tinggi seni. Dan akhirnya, dia mendapatkan gelar dalam bidang seni. Dengan tekad dan kerja kerasnya, dia akhirnya menjadi seorang seniman yang sukses dan terkenal. Kisah Sarah dan Emily akhirnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa tersebut. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan cinta seorang ibu terhadap anaknya dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan pantang menyerah. Dia memiliki harapan dalam menjalani kehidupan. Akhirnya, mereka bisa mengatasi segala rintangan dalam kehidupan. Meskipun mereka pernah merasakan penderitaan yang mendalam, mereka juga menemukan kebahagiaan dan kesuksesan di ujung perjalanan yang penuh liku ini. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya harapan dalam menjalani kehidupan. Meskipun banyak rintangan dalam hidup, kita harus selalu memiliki kemampuan untuk bangkit dan mencapai apa yang kita impikan dan tidak pernah menyerah. Demikianlah kisah inspirasi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Ada satu lagi guys, ketinggalan. Jangan lupa like dan subscribe ya.